Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Rizky Fajar Merawan. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih kita bisa memanfaatkan AI untuk memproduksi sebuah artikel ilmiah ya. Dalam hal ini, yang kita produksi adalah artikel review ya. Artikel review itu mungkin yang belum tahu modelnya seperti ini ya. Oke, kita cari di Google Scholar. Ya, misalnya mengenai toxoplasma, infection, artikel review. Nah, ini misalnya a review of human toxoplasmosis. Nanti saya akan terangkan ya, apa sih bedanya SLR ya, Systematic Literature Review dengan artikel review ya. Nah, jadi kalau artikel review ini sebenarnya lebih lebih sederhana kita bikinnya ya. Artinya kita membuat artikel review ini sebenarnya modalnya adalah membaca sebanyak-banyaknya artikel atau jurnal ilmiah gitu ya. Jadi misalnya ini contohnya ini adalah a review on human toxoplasmosis. Ini contohnya. Jadi si penulis ini, si Geita dan Majid ini sebenarnya dia hanya melakukan proses telaah literatur ya. Jadi dia membaca literatur dengan banyak, mungkin jumlahnya minimal tuh 50 ya dan literaturnya ini sebenarnya literatur terbaru atau yang terupdate lah. Gitu kan. Jadi artikel-artikel terbaru ini dia pelajari kemudian dia susun gitu ya. Jadi mungkin kita bisa cek semoga ada. Nah, ini. Nah, jadi konsepnya tetap ya sama ada artikelnya, namanya artikel pasti ada judul, kemudian ada abstrak, kemudian nanti ada introduction dan kemudian setelah introduction itu sebenarnya tidak ada sub judul apa subbab yang paten. Kalau original artikel itu kan sudah paten IMRAT ya. Introduction, methods, result, analysis, eh, analisis sama discussion. Terus di akhir nanti ada conclusion atau plus ini apa namanya keterbatasan atau apa namanya keterbatasan penulisan atau keterbatasan penelitiannya. Nah, kalau untuk artikel review sebenarnya yang paten itu cuman judul, kemudian abstrak dan pendahuluannya atau introductionnya. Nah, setelah itu kita bebas membuat sub-sub judul gitu, bisa tiga atau empat atau lima gitu ya, tergantung pokok bahasan yang kita bahas itu apa sih dalam beberapa paragraf itu kemudian dijadikan sub judulnya atau sub headingnya lah kira-kira. Nah, kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan artikel sebanyak mungkin gitu ya, yang relate dengan topik atau diskusi kita gitu, atau topik yang ingin kita bahas. Nah, jadi buat teman-teman yang punya kewajiban untuk submit atau publikasi ketika kuliah, atau mungkin teman-teman dosen atau peneliti yang punya kewajiban untuk publikasi, membuat review artikel seperti ini tuh menjadi salah satu jalan paling cepat ya kita bisa meningkatkan kuantitas ya, kuantitas publikasi kita gitu ya. Nah, saat ini ada engine atau ada tools atau ada alat yang bisa memudahkan yaitu salah satunya adalah artificial intelligence. Nah, seperti yang sudah pernah saya bahas gitu kan, salah satu artificial intelligence yang menjadi salah satu tools saya adalah konsensus gitu ya. Jadi konsensus ini sebenarnya konsepnya adalah generative AI ya, bagaimana kita bisa membuat prompt gitu ya. Kita membuat prompt dan kemudian dia nanti menyusun sebuah narasi atau sebuah tulisan yang sesuai dengan apa yang kita mau. Apa sih bedanya gitu ya? Kalau teman-teman familiar ya istilahnya dengan ChatGPT, sebenarnya konsensus ini ya ChatGPT. Jadi teknologinya sama GPT dan sama-sama GPT 4.0. Nah, bedanya kalau ChatGPT itu ketika dia membuat sebuah tulisan, dia itu nggak ada citasinya. Artinya tulisan ini murni kita mengandalkan si mesin gitu ya. Nah, sedangkan konsensus, ketika dia membuat tulisan, dia itu ada citasinya. Ini citasinya ya. Nah, konsensus ini bukan satu-satunya artificial intelligence yang memiliki kemampuan untuk membuat tulisan dan citasi. Nanti ada lagi yang namanya perplexity ya. Perplexity itu dia juga bisa membuat sebuah tulisan, sebuah narasi, kemudian dia membuat citasinya. Cuman bedanya kalau Perplexity satu kita nggak bisa download citasinya gitu ya. Jadi dia cuma bisa nulisin dan kemudian ada citasinya, udah selesai. Tetapi kalau kita misalnya di apa namanya di konsensus ini ada resultnya. Nah, nanti result ini adalah kumpulan minimal tuh 10 ya, minimal 10 jurnal yang
dijadikan oleh konsensus itu landasan untuk menulis judul saya nih, Prevalence of Toxoplasma gondii Infection in Indonesia gitu ya. Nah, kalau Perplexity dia tidak menyediakan jurnalnya, dalam arti kita akan download dalam versi RIS itu dia nggak bisa. Nah, kalau di sini ini kita bisa download gitu ya RIS-nya. Jadi semua file yang disitasi dalam tulisan ini kita nanti dapat file sitasinya gitu ya dalam format RIS gitu ya. Kenapa sih kok format sitasi itu penting? Itu nanti harusnya teman-teman simak video saya kemarin baru saya upload mengenai EndNote ya. Jadi sitasi itu penting ya. Salah satu pertama itu menurunkan proporsi atau menurunkan risiko kita terjerat sama plagiarism. Itu satu. Jadi kalau mau kita menulis tuh kalau mau bebas plagiat ya sitasinya harus benar, harus rapi, harus detail gitu ya. Jadi kalau kita mengutip meskipun itu sudah kita paraphrase ya kita harus cantumkan sitasinya. Itu bagian dari etika penulis ya. Jadi kalau di jurnalistik kan ada namanya kutipan, ada kutipan langsung, tidak langsung. Kalau di ilmiah itu kutipannya ada kutipan primer, ada kutipan sekunder. Jadi misalnya kita mengutip langsung ya, jadi jurnal ini mengatakan A, maka kita langsung kutip, itu namanya kutipan langsung, atau kutipan yang tidak langsung. Jadi misalnya jurnal A dimuat dalam jurnal B gitu ya, atau jurnal sebuah paragraf itu dikutip dari paragraf dari jurnal nomor satu ini kemudian dikutip di jurnal nomor dua. Nah, yang kita sitasi jurnal nomor dua berarti sebenarnya yang kita sitasi itu kan sebenarnya statement dari jurnal pertama. Tetapi karena kita literasinya itu yang kita baca adalah jurnal kedua, maka ini ada kutipan tidak langsungnya. Jadi kutip mengutip lah. Nah, kalau kita menggunakan RIS ini nanti kita berubah-ubah mengikuti format sitasi dari pengelola jurnal itu gampang. Apa namanya? Kita langsung ubah, misalnya dari Vancouver diubah menjadi author date itu gampang. Atau dari Vancouver diubah jadi MLA atau diubah jadi Harvard Style itu gampang. Karena apa? Karena kita sudah pakai software gitu ya. Nah, jadi kelebihannya yang pertama konsensus ini kenapa saya prefer karena itu gitu ya. Jadi dia itu menyediakan kemudahan terus kemudian dashboardnya tuh gampang, nggak terlalu banyak tombol gitu ya. Dashboardnya gampang dioperasikan dan trusted lah. Menurut saya trusted ya. Jadi ketika dia menulis ini ya memang tulisan-tulisan ini ada kok di jurnalnya gitu. Bukan halusinasi lah saya bilang ya. Kadang-kadang kalau beberapa GPT kita masukkan prompt, terus kita minta dia menulis tuh halusinasi dia. Dia nulis tuh berdasarkan imajinasi dari mesinnya sendiri gitu. Nggak ada sumbernya dan itu kan akan menjadi masalah ya gitu kan bisa mempengaruhi kredibilitas kita sebagai penulisnya atau penelitinya. Nah, kalau konsensus ini aman sebenarnya. Itu pertama. Terus yang kedua, konsensus itu menyediakan sitasi seperti yang saya sebutkan tadi dan dia hanya mensitasi sumber ilmiah gitu ya. Makanya di sini nanti selain kita prompt ya, sekarang hampir semua GPT itu yang usernya udah banyak ya seperti ChatGPT, konsensus, Perplexity, terus apalagi ya ada yang dari Microsoft saya kurang tahu nih. Dulu saya sering pakai apa namanya apa saya sudah lama nggak pakai Gemini, saya juga udah lama nggak pakai AI yang dikembangkan sama Microsoft namanya Copilot gitu ya. Karena ternyata setelah kesini saya lebih banyak nulis-nulis ilmiah gitu ya, maka saya nyamannya dengan konsensus, dengan Perplexity dan terakhir-terakhir dengan ChatGPT gitu ya. Nah, jadi sitasinya ini pasti sitasi ilmiah gitu ya. Jadi pertama prompt-nya kita bisa menulis prompt dalam bahasa Indonesia itu kan sudah kemudahan lah ya karena kan kita tidak berbahasa Inggris dalam sebagai bahasa percakapan sehari-hari maka kalau bikin prompt itu kan sebenarnya kita berbicara lah dengan si mesin kan jadi bisa jadi apa yang kita mau karena harus melalui proses translasi dari bahasa sehari-hari kita bahasa Indonesia terus kemudian di bahasa Inggris kan maka akan terjadi ketidaksesuaian gitu ya. Nah, kalau konsensus ini dia bisa gitu membaca prompt dalam bahasa Indonesia kemudian dia lakukan proses generation gitu ya yang basicnya itu sebenarnya mesinnya dalam bahasa Inggris gitu jadi dia sudah punya kemampuan membaca dan mempelajari prompt yang dalam bahasa Indonesia dan itu kemudahan. Nah kemudian dia kalau kita langganan dalam ini dia menyediakan pro analisis ya dan filter. Nah ini filter. Jadi teman-teman filter ini nanti kita bisa nah ini filter ya. Jadi filter ini pertama nih
Papersnya itu kita maunya terpublikasi kapan sih? All itu artinya semua yang bisa dibaca sama konsensus itu akan dia jadikan rujukan atau dia akan kutip. Tetapi kita bisa batasin, saya mau 1 tahun terakhir berarti 2025 nih. Berarti kan kalau 2025 ya berarti 4 bulan terakhir atau 2024 dan sebagainya. Ini kita bisa pilih. Terus yang kedua adalah misalnya saya mau rigid ya, maksudnya saya benar-benar pengen jurnalnya itu bereputasi dan dia ada proses peer review gitu ya. Maka ini kita bisa aktifkan peer review. Terus yang kedua, saya mau jurnalnya itu open access. Jadi kalau open access, peluang saya untuk membaca jurnal secara keseluruhan itu menjadi besar. Itu bisa diklik open access. Yang ketiga, ini yang tidak ada di GPT yang lain ya, yaitu Ask Paper Available gitu ya. Jadi apa sih Ask Paper Available itu nanti kita jelaskan. Nah, jadi dari sini aja ini sudah membantu kita kan. Apalagi kalau kita mau nyusul artikel review gitu ya. Jadi kita maunya artikel-artikel yang kita sitasi itu sebenarnya artikel-artikel yang paling up to date gitu ya. Maka kita bisa batasin. Saya nggak mau artikel-artikel yang katakanlah kita anggap tua ya, misalnya 2024 aja gitu. Kemudian dia di preview, statusnya open access dan Ask Paper Available. Ask Paper Available ini nanti kita akan pelajari gitu ya. Kemudian ini juga bisa dipilih nih gitu ya. Kita maunya literaturnya ini apa gitu. Ada meta analysis. Jadi artinya dia meta analysis itu mayoritas dihasilkan dari gimana ya? Meta analisis itu sebenarnya metode statistik, tetapi dia melakukan proses analisisnya itu tidak membutuhkan inputasi data primer. Jadi coba Anda bayangkan, saya menulis jurnal, saya ada analisis datanya, kemudian jurnal-jurnal yang ada analisis datanya itu digabungin jadi satu gitu. Itu namanya meta analisis. Jadi meta analisis ini seolah-olah kita tuh punya data agregat ya, data agregat yang kita kumpulkan dari banyak sumber, kita analisis jadi satu. Itu meta analisis. Biasanya memang pelajaran meta analisis ini tidak diajarkan di level sarjana ya, bahkan mungkin di beberapa level magister tuh nggak diajarin. Saya aja baru mendapatkan pelajaran meta analisis ini ketika saya S3 kemarin di UI di Kesehatan Masyarakat tuh baru diajarin meta analisis. Nah, proses meta analisis ini membutuhkan pengumpulan data kan. Nah, pengumpulan datanya itu namanya systematic review gitu ya. Nah, jadi teman-teman para peneliti itu bisa loh melakukan proses analisis data, tapi dia tidak melakukan proses pengambilan data. Jadi meta analisis ini dan systematic review ini adalah jalan keluar bagi kita yang punya keterbatasan dana kan. Jadi misalnya, wah saya mau melakukan analisis tapi saya punya dana terbatas gitu. Maka kita lakukan aja systematic review, kemudian lanjutkan meta analisis. Nah, itu satu. Kemudian kalau kita basicnya medis ya, oh aku maunya cuman RCT deh, randomized control clinical trial. Jadi saya mau misalnya kita mau membahas mengenai obat ya, obat, terapi, intervensi kesehatan RCT atau non RCT. Dua-duanya ini sebenarnya nggak relate sama yang non medical ya, yang non medis, non kedokteran tuh nggak relate RCT gitu ya. Tetapi ini RCT non RCT ini relate banget buat teman-teman yang bergerak di bidang rumpun ilmu kesehatan atau kedokteran medical lah, medicine lah. Nah, kemudian ini bisa nih observational study gitu ya. Jadi ini buat hampir semua jurusan bisa nih observational study. Kemudian literatur review atau case report. Case report ini biasanya di banyak ditemuin di jurnal-jurnal medical ya. Maksudnya ketika ada kasus emergensi, ada kasus yang unik gitu ya, cuma satu atau dua kasus itu bisa dijadikan case report. Nah, ini mungkin untuk animal study, ini mungkin teman-teman biologi, teman-teman farmasi, kedokteran hewan dan sebagainya, sama in vitro. In vitro ini mungkin yang basicnya adalah ilmu terapan, tetapi masih dalam tahapan laboratoris, maka in vitro study. Nah, kita tuh bisa milih gitu. Artinya, saya nggak mau banyak-banyak artikel deh. Pokoknya intinya artikel itu pertama kita bisa pilih eh, terbitannya tahun berapa, status aksesnya, kemudian peer review-nya gitu ya. Terus kemudian metode. Metode ini berarti dia sudah bisa membaca dari jutaan artikel, itu dia bisa tahu nih mana metodenya gitu ya. Dia bisa baca tuh. Jadi dia hanya misalnya kita mau milihnya meta analisis, ya udah cuma meta analisis yang akan dia sampaikan nanti gitu. Nah, kemudian ini di study detail ya sudah. Kemudian ini misalnya control study gitu ya. Control study ini sebenarnya kontrol studi observasional, tetapi nanti untuk meningkatkan efisiensi dari analisis maka ada matching misalnya. Itu namanya control study atau human study gitu. Saya mau hanya human study gitu. Jadi studi-studi yang dilakukan pada populasi manusia bukan pada hewan misalnya. Nah,
mungkin ini gitu juga bisa nih ada sampel size gitu ya. Jadi kalau misalnya eh kita milihnya observasional, saya mau sampel size-nya yang gede misalnya 1000, 2000 itu bisa nih sampel size. Ya, oke, sudah. Terus kemudian kalau misalnya kita pilih judulnya adalah RCT atau non RCT atau animal study atau in vitro, itu kita bisa pilih studi eksperimental atau laboratoris atau studi intervensi itu kira-kira durasinya berapa lama sih gitu. Jadi ini tuh apa ya? Maksudnya benar-benar detail gitu ya, terutama buat teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan sebenarnya. Kesehatan, medicine itu terbantu banget dengan konsensus ini gitu. Nah, kalau di sini kita nggak terlalu detail nggak masalah ya karena mungkin kalau ilmu komunikasi, ilmu sosial, ekonomi itu mereka tidak akan terlalu mempermasalahkan masalah metode ya dalam penulisannya. Ini bisa kita skip. Nah, yang di sini nih jurnal. Jadi konsensus ini sudah bisa membedakan ya, artinya dia sudah bisa membaca database. Jadi kalau kita mau menulis artikel review ya seperti ini, artikel review kita hanya membaca literatur, kita bisa batasin. Saya mau kamu misalnya konsensus hanya mengambil eh, kutipan-kutipan dari jurnal terindeks Scopus. Ini kan SJR ya, Scopus Journal Ranking. Dia bilang, saya hanya mau SJR-nya itu minimal ke 4 gitu ya. Boleh nih kita aktifkan. Nah, ini keunggulannya gitu ya. Eh, Kalau GPT yang lain, bahkan kita misalnya dalam prompt ya, itu saya udah pernah coba. Saya hanya mau tulisan, kamu bikin tulisan mengenai toksoplasma, saya mau kamu hanya mengutip dari jurnal Scopus Q1 sampai Q3. Itu tetap aja masih ada kutipan-kutipan dari berita online, kutipan dari blog orang, kutipan dari artikel LinkedIn misalnya. Tetapi kalau konsensus itu enggak, dia rigid gitu. Jadi rigid artinya kita akan, oh iya benar nih, Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Nah ini pertama gitu, coba bayangkan. Jadi kita pertama adalah dalam satu kali proses penggunaan si konsensus ini, pertama kita bikin narasi sebenarnya kan pertama kita bikin narasi, yang kedua sebenarnya kalau kita mengumpulkan open access berarti kan kita ngumpulin jurnal gitu ya, kita ngumpulin jurnal sebenarnya. Jadi karena open access kan otomatis kalau kita mau download full text-nya kan bisa nih gampang gitu ya downloadnya gitu, ini itu penting gitu ya. Jadi di situ itu keunggulannya. Terus kemudian selain jurnalnya kita bisa pilih gitu. Kalau kita nggak mau, oh nggak apa-apa lah, misalnya artikel reviewnya ini mungkin ya kita nggak mau yang jurnalnya submitnya ke reputasinya tinggi, misalnya Q1 atau mungkin sudahlah jurnal nasional aja yang terakreditasi, misalnya Sinta 4, Sinta 5, mungkin kita bisa inaktifkan gitu, nggak masalah deh gitu ya. Jadi kita nggak butuh kok jurnal rankingnya gitu misalnya ya. Itu bisa kita skip. Oke, kita bisa skip ini, kita bisa skip. Kemudian domainnya sekarang gitu ya. Misalnya kita mau terbatas nih, karena misalnya, oh aku mau penelitian tentang toksoplasma. Saya maunya hanya ke masalah infeksius medicine misalnya. Saya hanya mau jurnal-jurnal tentang rumpun ilmu kesehatan. Saya nggak mau yang lain. Itu bisa di apa namanya difilter lagi gitu. Jadi dia benar-benar saringannya ketat gitu. Terus misalnya, oh saya mau jurnalnya ini hanya dilakukan di Indonesia misalnya. Ya udah diklik itu ya. Nah, jadi ini tuh memudahkan kan. Artinya coba bayangkan kalau Anda mau nyari jurnal dari yang rumpun ilmu kesehatan, terus Scopusnya harus Scopus 2 minimal, terus hanya diterbitkan di Indonesia itu pasti susah. Maksudnya repot gitu. Google Scholar pun juga nggak akan bisa kita bikin apa namanya filter seketat ini gitu ya. Makanya ini kemudahan. Makanya ini perlu kita manfaatkan lah semaksimal mungkin. Dan sepertinya untuk mengaktifasi filter-filter ini kita butuh yang namanya langganan ya. Makanya ini ada pro-nya kita aktifkan. Kemudian saya ini memang berlangganan gitu. Dan menurut saya itu masih worth it ya, karena biaya langganannya itu murah. Saya rasa nggak sampai 200.000 per bulan, bahkan 150.000 per bulan pun juga nggak nyampe gitu. Apalagi kalau kita as a student ya, atau as a lecturer gitu ya, kita pakai email yang nanti apa namanya ending apa sih domainnya itu .ac.id gitu kan. Nah, itu akan mudah murah gitu ya. Nah, ini kita sudah bikin ya. Misalnya saya mau ke 4 dan ini seperti ini. Nah, jadi setelah kita filter-filter ini, maka baru kita melangkah ke promnya. Misalnya saya mau bikin
jelaskan mengenai fenomena fear of missing out atau FOMO pada remaja di era digital misalnya. Oke. Buat dalam bentuk narasi dalam misalnya bahasa Inggris sepanjang 2000 kata. Oke, kita coba ya. Kita tunggu. Nah, salah satu kelemahannya konsensus itu pertama dia loadingnya lama gitu, satu. Terus dia cenderung berat, makanya sering nanti teman-teman kalau pakai konsensus ini tiba-tiba dia 404 gitu, error. Nah, jadi nah terus terang kalau kita membuat promnya ini meskipun bahasa Indonesia, tapi dia mau mengenerate dalam bahasa Inggris itu lebih cepat daripada kita minta dia mengenerate dalam bahasa Indonesia. Itu kelemahannya dia. Nah, jadi ini. Terus kan saya udah bilang nih, bikinin dong 2000 kata. Nah, ini kalau dihitung hampir nggak memenuhi kuota. Hampir nggak memenuhi 2000 kata. Tapi nggak apa-apa, itu bisa diakalin. Artinya itu bisa diakalin lah. Oke, nah dari sini, nah ini kan sudah nih semua nih. Oke, nah dari sini ini langkah berikutnya apa? Ini kan sudah tulisan gitu ya. Jadi ini adalah judulnya nih, judulnya. Oke, terus ini mungkin sub heading pertama, ini heading kedua, heading ketiga, heading keempat, heading kelima, dan conclusionnya gitu ya. Nah, jadi kalau sudah posisi seperti ini paling gampang adalah tinggal copy ya. Nah, lagi-lagi nih keunggulannya konsensus dia mau menunjukkan copy text. Copy text itu jadi nanti kita ngopi hanya teksnya aja. Citasinya nggak ada. Jadi ini citasi 1-3 ini nggak akan ada gitu ya. Jadi kita contoh copy text, kita tinggal buka Word kita ya teman-teman ya. Kita tinggal buka Word kita. Oke. Ini tinggal buka Word kita terus di paste. Nah, kita lihat di sini kan hampir di semua paragraf atau di akhir kalimat kan tidak ada yang namanya citasinya. Karena apa? Karena kita tadi copy text only ya, copy text gitu ya. Jadi kita hanya copy text. Tapi kalau kita mau copy with citation itu nanti beda lagi. Nah, dia bisa menyediakan 5 ya. Ada APA, MLA, Chicago, Harvard, dan Namrik. Kalau saran saya Harvard aja gitu ya. Kenapa? Karena nanti sebenarnya ada keunggulannya ya. Misalnya ini kalau di Chicago ini nggak kelihatan kan, Bayens apa segala macam. Jadi kalau bisa jangan Namrik karena nanti agak kesulitan kita melakukan proses editingnya. Kalau saran saya Chicago atau Harvard. Tapi Harvard aja oke, kita copy text di sini. Kita buka lagi, nanti kita bisa lihat bedanya ya. Jadi teksnya itu sebenarnya sama, bedanya di citasi. Nah, jadi kalau kita hitung ya, kalau mau hitung ini sebenarnya hasil si itu tadi dia cuma 607 kata gitu ya. Bahkan 600 kata kan, padahal kita minta dia 2000 kata kan. Jadi meskipun kita pakai yang sudah langganan, dia masih belum bisa tuh memenuhi prompt kita. Saya mintanya 2000, dia bikinnya baru 700 ya, 600-an. Oke, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi ini pertama nih, ini kita sudah punya judul kan. Misalnya ini judulnya nih, saya bold dulu, ini judul gue gitu ya. Oke, oke, kita normalin aja lah gede. Fear of missing out. Ini kan belum ada pendahuluannya ini. Pendahuluannya belum ada ya. Oke, nggak masalah gitu. Tenang aja teman-teman. Jadi pendahuluannya belum ada, tapi saya punya subheading pertama nih, the role of social media gitu ya. Oke, oke gitu ya. Nah, jadi oke pendahuluannya kan belum ada, tapi kita sudah punya heading-headingnya kan. Kita sudah punya heading-headingnya gitu. Nah, jadi heading-heading ini nanti kita sudah punya kerangka tulisannya sebenarnya kan. Tinggal kita mendetailkan lagi gitu ya. Jadi ini sudah ada conclusion-nya gitu. Nah, jadi referensinya pun sudah ada gitu teman-teman ya. Referensinya sudah ada. Nah, ini. Jadi ini kemudahan pertama gitu. Cuman sayangnya ini nggak bisa langsung otomatis. Ini nggak bisa langsung dibaca sama EndNote, nggak akan bisa gitu ya. Nah, caranya biar kita bisa otak-atik apa namanya
si citasinya ini secara otomatis kan kita butuh endnote ya, kita butuh insert citation di endnote. Maka konsensus ini sudah menyediakan proses downloadnya. Makanya ini selalu ada result. Result itu artinya kalau di atas itu narasi, di bawah itu dia narasi ini gua ambil dari sini 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 sini. Nah, dan dia nanti yang pertama itu biasanya yang kualitas jurnal itu paling bagus ya. Maksudnya yang benar-benar reputasinya itu paling bagus lah si jurnal ini dari publishernya, kemudian highly cited gitu. Artinya ini oh ini jurnalnya ini citasinya udah banyak orang yang mengutip dari jurnal ini gitu ya. Nah, jadi apa namanya eh, semakin ke bawah itu sebenarnya relevansi sama reputasi jurnal itu semakin lemah gitu ya meskipun tahun-tahunnya mungkin lebih baru misalnya nih nomor satu sama nomor dua sebenarnya kalau konsensus bilang jurnal nomor satu itu lebih reputasinya lebih bagus kemudian lebih relate sama fenomena fear of missing out ini gitu ya dibandingkan dengan jurnal yang sebenarnya terbit tahun 2022. Tetapi itu juga nggak bisa ya, misalnya gini, kenapa sih kok citasinya lebih tinggi? Ya, iyalah, ini kan terbitnya lebih lama kan, tahun 2016. Berarti 8 tahun yang lalu kan, atau 9 tahun yang lalu, sedangkan ini kan baru 2 tahun yang lalu. Wajar mungkin kenapa citasinya yang jurnal tua ini 600, ini masih 7 ya, karena ini kan jurnal baru dan mungkin itu mungkin problemnya di situ gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa gitu. Jadi dari sini kita bisa langsung namanya download. Nah, downloadnya di sini nih di RIS gitu ya. Karena download di RIS kalau teman-teman sudah punya EndNote, sudah punya Zotero, sudah punya Mendeley, artinya sudah punya apa namanya reference manager, aplikasi reference manager itu langsung aja download RIS dan hampir semua reference manager itu bisa membaca RIS gitu ya. Dibandingkan dengan CSV nanti kita repot lagi bikinnya gitu ya. Makanya teman-teman saya sarankan kalau memang sedang menyusun karya ilmiah apapun itu, apakah karya tulis, apakah skripsi, tesis, disertasi, atau memang teman-teman kerjaannya minimal setahun sekali nulis karya ilmiah, dosen, peneliti dan sebagainya punya EndNote itu udah wajib. Artinya punya citation manager ya, punya library manager itu udah wajib gitu. Apapun itu, tapi saran saya kalau sudah pakai EndNote udah pakai EndNote aja, nggak usah pakai Mendeley. Karena apa? Karena nanti kalau kita pakai EndNote terus tiba-tiba di laptop kita ada Mendeley juga tuh biasanya nggak kebaca tuh, jadi error ininya citasinya. Makanya kalau udah satu satu aja gitu. Jadi ini nggak mengenal prinsip semakin banyak aplikasi yang kita pakai semakin bagus ya. Sebenarnya citation manager itu cukup punya satu aja dan kita paling nggak ada yang lebih bagus lebih buruk ya. Semua tuh punya plus minus dan tinggal kita aja nyamannya kita lebih menguasai yang mana itu yang kita pertahankan. Kalau saya terus terang karena mulai tahun 2014 saya pakainya itu EndNote, maka saya cenderung pakai EndNote gitu ya. Nah, setelah kita download RIS-nya, ini udah di-download nih. Nah, ini kan di-download ya. Kalau saya otomatis masuk folder download, maka kita buka EndNote kita gitu ya. Atau bahasanya kita buka reference manager kita ya. Nah, kalau teman-teman mau gimana sih caranya pakai EndNote, saya punya video juga. Nanti teman-teman tinggal cek aja. Nah, jadi di sini nanti tinggal di-import aja. Nah, ini reference manager udah oke. Tinggal di-choose, dipilih ini tadi kan, ini downloadnya. Oke, oke di-import. Nah, ini udah nih. Jadi semua file citasi yang ada di sini yang digunakan oleh si konsensus untuk menyusun narasi ini itu semuanya udah kita punya EndNote-nya gitu ya. Maka sebenarnya kalau tadi tulisannya di sini nih, ini kita pakai yang ini ya. Ini kan udah ada reference-nya. Ini kita hapus nggak apa-apa gitu. Kenapa kita hapus? Karena sebenarnya nggak kita pakai kan. Yang kita pakai sebenarnya reference dari EndNote-nya. Contoh gini, makanya kenapa penting pakai Harvard? Itu karena nanti kita tahu, oh dia ngutipnya dari ini, Baynes gitu ya misalnya. Nah, ini tinggal dibikin aja. Insert citation, Baynes. Nah, keluar kan? Baynes. Tinggal di-insert. Nah, Baynes et al. 2016. Maka di bawah udah langsung muncul Baynes gitu kan. Ini kita tinggal tulis daftar atau reference ya. Udah nih. Udah Baynes gitu ya. Nah, ini beda nih sama yang tadi gitu. Kalau yang tadi kan masih manual gitu ya. Jadi di sini kalau kita mengutip ini ya udah nih kata-katanya Baynes ya. Jadi ini satu. Oke. Ini satu nih.
kita sudah punya reference gitu. Dan misalnya kita mau ubah ya, reference ya, nggak mau Harvard, saya ubah jadi Vancouver. Otomatis dia nih berubah jadi angka 1. Jadi di sini juga berubah bahwa referensinya jadi angka 1. Nah, jadi kenapa kok kita apa namanya kopinya dalam Harvard Style itu salah satunya itu pentingnya karena nanti kita bingung nih kalau angka 1 nih siapa jurnalnya bingung lagi malah repot makanya oh ini jurnal Baynes tahun 2016. Terus yang kedua nih ini kayaknya ada dua kan Baynes et al ya sama Fabris ya berarti kita tinggal insert citation Baynes-nya kita insert oke terus yang berikutnya adalah Fabris. Biasanya oh Fabris sorry Fabris. Oke, tahun 2020. Jadi, set, set, set. Nah, jadi otomatis langsung ke bawah nih. Nah, ini enaknya. Jadi coba bayangkan gitu, kalau kita pakai Google Scholar, waduh berapa lama kita dapat satu paragraf ini kan? Kita dapat satu paragraf ini, mungkin kita butuh waktu lama kan? Ini sekarang nggak sampai 5 menit kita udah punya satu paragraf. Tapi poin pentingnya adalah setelah kita dapat ini nggak boleh nih langsung kita save, langsung submit itu pasti kalau kita mau submit ke jurnal bereputasi pasti kena namanya AI detektor. Udah tuh. Lah, makanya kita butuh next step namanya paraphrase. Jadi eh, kita parafrase dulu, jangan jangan langsung hasil dari konsensus langsung di copy terus habis itu langsung disubmit. Waduh, problem itu nanti. Bisa jadi nggak kena plagiat karena kita udah citasi. Tetapi nanti pengelola jurnalnya, oh ini tulisannya tulisan AI, bukan tulisan human. Nah, makanya penting namanya paraphrase. Jadi meskipun inti poinnya itu sama, bahkan kita kutip cara apa namanya tulisan itu kita kutip, tetapi kita harus menggunakan bahasa bahasa natural manusia gitu ya. Jadi misalnya ini nih, contoh ya, kalimat pertama ini kita paraphrase gitu ya. Jadi kan intinya adalah, oh, remaja itu mengalami FOMO karena apa namanya penggunaan pengaruh media sosial ya. Makanya kita tulis media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap munculnya fenomena FOMO pada remaja. Nah, ini namanya paraphrase. Jadi yang kita save itu paraphrase-nya gitu ya. Terus kemudian kita citasi. Citasinya tadi kan si nomor 1 ya. Makanya nanti citasinya adalah Bayern ya. Tadi nomor 1 kan Bayern sebenarnya. Makanya kita balikin lagi, jangan Vancouver. Kita balikin lagi ke Harvard. Oke. Maka kita citasi Bayern et al. 2016. Oke, nah ini berhenti sini. Nah, kita sebenarnya ini jangan lari dulu. Kita coba cek lagi kok konsensusnya. Dia kan nyebut nomor 1 nih. Nah, nomor 1 itu kan Bayens. Maka kita coba cek detailnya. Cek detailnya. Oke. Nah, terus kemudian snapshotnya ya. Nah, ini kita bisa apa ask the paper ya. Jadi tanya dong, oh ternyata nih full textnya is not available gitu ya. Jadi ternyata dalam beberapa kasus apa namanya meskipun tadi kita sudah minta yang apa namanya yang open access, ternyata kalau nggak ada PDF-nya dia nggak bisa tuh, nggak bisa ngebaca ya. Jadi dalam kondisi seperti ini poinnya bagaimana? Poinnya adalah kita buka semantik scholar-nya dulu. Oke, nah terus habis itu, oh ini bisa nih PDF-nya. Jadi dia nggak bisa langsung download PDF kan? Nah ini kita save, gitu ya. Misalnya jurnal Science. Kita save, kemudian kita balik lagi ke sini, up the paper, kan nggak bisa. Nah ini upload papernya. Upload papernya kan tadi kita punya jurnal Science, di-upload dulu. Uploading paper, uploaded. Oke. Nah, dia bilang uploaded, you can now use Axe paper with this PDF gitu ya. Tunggu dulu sampai dia nongol.
Jadi dia udah bisa nih, apa yang kamu pengen tahu. Jadi seolah-olah tuh kita ngobrol sama si konsensus, konsensus, tolong dong pelajarin paper ini gitu ya. Misalnya summarize. Jadi kita minta dia mengkonklusikan ya, membuat sebuah ringkasan. Summarize. Apa sih isinya gitu ya. Nah, kadang-kadang nih, nah ini Axe the Paper ini kan memang versinya masih beta ya. Jadi kadang-kadang dia masih ngaco nih, halusinasi nih. Jadi Axe the Paper summarize ternyata kok dia nggak nyambung ya, infectious disease. Nah, kalau sudah kayak gini, ini lupakan dulu deh Axe the Paper-nya. Kita bisa melangkah. Kalau misalnya kita pengen tahu lebih dalam, kita bisa pakai ChatGPT. Oke, ChatGPT. Nah, jadi ChatGPT itu kita bisa misalnya eh, jelaskan poin-poin penting dalam bahasa Indonesia, isi dari paper berikut ini. Nah, di sini kita bisa upload, upload form komputer, kemudian jurnal Bayesian Study. Atau ini bikinkan summary apa rangkuman dalam bentuk pointer 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 penting dalam bahasa Indonesia dari file ini. Oke, kemudian ini reasonnya. Jadi kita suruh dia mikir gitu. Jadi jangan ngawur gitu. Nah ini diaktifkan. Nah kebetulan ini saya pakai chat GPT-nya juga yang langganan ya. Kita coba dia. Jadi, nah, oke, nah ini jadi dia. Nah, jadi GPT itu biar dia tidak berhalusinasi, kita bilang ya. Jadi GPT itu biar dia tidak berhalusinasi, maka kita harus kasih reference. Jadi kita perintah dia baca, lu baca dulu, baru lu bikinkan rangkumannya. Jangan langsung tiba-tiba lu tolong dong bikinin summary mengenai FOMO. Wah, dia nanti bisa berhalusinasi. Jadi, nah ini kan. Nah, jadi instrumen dia tahu desain dan sampelnya berapa dan sebagainya ya. Nah, jadi ini kita bisa cek. Nah, nanti teman-teman bisa cek gitu ya. Nah, kalau sudah dalam posisi seperti ini, sebenarnya kita tinggal copy ya dari sini, kita masukkan lagi sebagai tambahan data gitu ya. Kita masukkan sebagai tambahan data di sini. Oke. Nah, oke, oke, summary. Oke, ini kita bisa hapus ya karena ini sebenarnya. Oke. Nah, jadi Bayens itu kan sebenarnya, tujuan penelitian dia adalah peran mediasi FOMO pada hubungan antara kebutuhan sosial remaja dengan intensitas penggunaan Facebook, serta menguji FOMO pada tingkat stres gitu ya. Jadi, oke, misalnya kita tuh temuan ini berdasarkan studi pada 402 remaja di Belgia dan Belanda gitu ya. Proporsi jenis kelamin responden 42% laki-laki dengan usia rata-rata rata-rata 16,41 tahun. 92% proporsi pengguna Facebook, pengguna dan pemilik akun Facebook dari seluruh responden mencapai berapa? 92,3%. Nah, udah.
Ini Bayes et al. Jadi coba bayangkan kita sudah bisa bikin dua statement apa dua kalimat gitu, dua kalimat artikel review hanya modal paraphrase. Jadi eh, kita nggak perlu mikir jauh-jauh lagi, nggak perlu nyari baca satu per satu gitu kan, itu pasti habis waktu banyak. Ini sudah dibantu AI gitu ya. Tadi jurnal-jurnalnya dikumpulin sama konsensus, kemudian kita minta kepada ChatGPT untuk apa namanya untuk membuat rangkuman gitu ya. Nah, ini baru satu nih dari Bayes gitu kan. Sebenarnya dari Bayes aja ini bisa banyak poin-poin yang bisa kita tuliskan, yang bisa sampai kita bisa sampaikan kepada pembaca ya setelah kita mereview. Namanya aja artikel review gitu ya. Intinya adalah oh ternyata FOMO itu berkaitan dengan penggunaan atau berkaitan dengan media sosial gitu ya. Nah, jadi di sini ini sudah dapat dua kalimat. Artinya mungkin jika teman-teman punya waktu katakanlah 2 hari kerja ya, 2 kali 8 jam mungkin sudah bisa bikin satu artikel kira-kira panjangnya mungkin 3.000 kata dengan literatur minimal 50 sampai 60 gitu. Ini kemudahan teman-teman ya, jadi bisa dimanfaatkan gitu ya. Makanya tadi ada tips dan triknya gitu ya, jangan sampai kita polos gitu ya. Polos dalam arti udah masukin aja copy paste ya jangan gitu. Kita harus paraphrase dan kita harus lebih menggali lebih detail lagi gitu ya. Jangan konsensusnya langsung polosan aja di copy paste gitu itu nggak akan efektif dan mencederai lah mencederai etika ilmiah ya artinya kalau kita bikin artikel review ya kita setidaknya kita baca gitu loh jadi AI ini cuma jadi tools bukan kita bergantung banget sama dia rangkuman dia yang bikin kita nggak mikir apa-apa juga itu juga salah gitu kan bahkan kalau perlu misalnya teman-teman yakin nggak sih ini benar gitu mungkin bisa dicek kebenaran dari rangkumannya dicek bener nggak sih si ChatGPT ini merangkum jangan-jangan dia halusinasi lagi meskipun kita udah insert filenya tetapi sepengalaman saya kalau kita sudah insert filenya dia tidak akan ngaco lah maksudnya tidak akan berhalusinasi dengan membuat mengenerate sebuah tulisan yang nggak ada sumbernya karena kita udah attach atau kita udah insert kita udah tautkan file yang kita jadikan acuan. Oke, dari sini ini kita sudah bisa punya dua kalimat gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa dua kalimat gitu. Maka biasanya ini kalau saya kan nulis abstrak ya, mayoritas kan penulis tuh pasti nulis abstrak tuh belakangan kan. Jadi setelah semua bagian itu tertulis sampai referensinya aman, baru nulis abstrak. Nah, ini contoh ya teman-teman. Oke, ini saya punya tulisan ya. Saya punya tulisan sebentar. Fear of missing out. Oke, ini ya, ini fear of missing out. Ini tulisan saya nih gitu ya. Setelah saya udah nih saya rapihin semuanya gitu ya. Jadi saya mungkin kerja sehari kita dapat katakanlah 1.200 kata lah. Oke, sudah. Ini sudah, tapi wah abstraknya belum saya bikin nih gitu kan. Nah, ini teman-teman juga bisa minta bantuan ChatGPT lagi gitu. Jadi ini tolong bikinkan abstrak dari file ini dalam bahasa Indonesia maksimal 200 kata. Oke, kita upload lagi. Tadi kan FOMO ya, FOMO. Biar lama. Coba. Ini masih diupload. Nah, udah nih, udah nyos. Oke, kita tunggu. Udah. Terus misalnya, oh keywordnya belum. Tambahkan. Biasanya kan habis abstrak kan tambahkan 5 keyword yang relevan. Nah, udah nih. Udah. Jadi ini tinggal di copy, tinggal taruh sini, paste. Nah, aman dah. Kita udah ada abstraknya, ada abstraknya. Jadi ini sudah oke untuk sebuah artikel review. Pertama ada judulnya, kedua ada abstraknya, keywordnya, jangan lupa ya, keywordnya. Oke, keywordsnya kita susun.
Ini juga dia agak salah ya, maksudnya ini kok begini sih keywordnya FOMO gitu ya. Terus kemudian remaja, oke, remaja, kemudian oke media sosial, oke lah, kita anggap dia frase ya. Terus emosional sama canduan. Oke, udah selesai. Introduction-nya udah ada, kemudian FOMO implication-nya ini heading pertamanya ada, heading keduanya ada, terus kemudian ini masih belum ada citasinya ternyata ya. Jadi sorry, ini yang di sini nih. Nah, ini udah ada nih. Oke. Nah, kalau mau ini kan ini maaf teman-teman, aduh saya lupa. Saya taruh di mana sih? Sorry. Bentar ya. Nah, ini. Nah, ini daftar pustakanya. Udah kan? Jadi ini udah aman seaman-amannya, semudah-mudahnya gitu. Jadi abstraknya udah ada, pendahuluannya udah ada gitu ya. Jadi ini bisa disubmit gitu ya, asalkan tadi saya pesan saya tadi abstraknya dibikinkan sama ChatGPT. Misalnya takut ya, wah jangan kita langsung apa namanya telek-telek ya. Abstraknya kalau bisa nanti di paraphrase lagi. Ini sudah saya paraphrase kan, jadi saya udah parafrase. Jadi yang bikinannya GPT saya ubah lah struktur kalimat gitu ya, struktur kalimat misalnya subjeknya misalnya dari yang keterangan saya jadikan subjek, subjek saya jadikan keterangan dan sebagainya, intinya saya ubah biar dia tidak terdeteksi oleh AI detektor gitu ya. Terus kemudian pendahuluannya sudah ada gitu. Nah, jadi artinya mungkin dalam waktu relatif singkat ya, katakanlah kalau 2 minggu itu 2 hari itu terlalu cepat, mungkin dalam waktu 1 minggu kita bisa bikin satu artikel gitu ya. Jadi ini adalah keunggulan gitu, bagaimana kita bisa menggunakan konsensus gitu ya. Dalam hal ini saya menggunakan konsensus sama menggunakan ChatGPT kalau kita mau bikin artikel review gitu ya. Jadi ChatGPT itu pertama kita pakai konsensus dulu konsepnya. Kita pakai konsensus dulu. Jadi konsensus ini membantu kita untuk menemukan jurnal-jurnal yang relate dengan topik yang akan kita tulis ya. Nah, kemudian jurnal-jurnal itu yang dari konsensus itu kita cari full text-nya ya. Kita cari full text-nya. Setelah itu kita punya full text-nya, maka kita minta ChatGPT untuk merangkum. Dari rangkumannya ini akhirnya yang menjadi landasan kita untuk menuliskan artikel reviewnya, review artikelnya gitu ya. Jadi dari tulisannya si GPT itu tidak kita copy paste langsung. Jadi intinya AI itu tidak menjadi otak dari penulisan ini. Otaknya tetap kita. Jadi AI itu cuma membantu pertama, membantu mencarikan literatur yang sesuai. Yang kedua, membantu mencarikan eh, artikel yang sesuai dan dia open access. Karena kan teman-teman mungkin kalau instansinya, kampusnya langganan, oke lah. Tapi kan ada banyak kampus yang tidak punya akses gitu ya, tidak punya akses gitu ya. Nah, kalau Anda kalau mau punya akses gampang, Anda tinggal ke Perpustakaan Nasional. Dari Perpustakaan Nasional nanti kita bisa akses jurnal termasuk Science Direct, ProQuest, EBSCO kayaknya juga ada gitu ya. Jadi kita bisa mengakses jurnal-jurnal internasional. Tapi kalau sudah punya konsensus nggak apa-apa, asalkan tadi dipilih yang open access gitu ya. Jadi konsepnya ini milihnya adalah saya milih jurnal yang open access gitu. Jadi misalnya open access otomatis kan dia ada open access-nya gitu ya. Kita bisa download. Nah, setelah kita punya full text-nya karena jurnalnya apa namanya open access, kita minta rangkuman dari si ChatGPT. Dari rangkuman inilah yang akhirnya kita narasikan menjadi sebuah bentuk deskriptif gitu ya. Nah, jadi prosesnya ini kan berulang-ulang ya. Bisa jadi kita membutuhkan lebih dari 100 jurnal, tapi nggak apa-apa kan cepet. Bikin rangkumannya itu cepet.
gitu ya, karena kita dibantu oleh GPT. Jadi poin-poin di apa istilahnya tuh kita punya asisten bacain dong, ini isinya apa sih gitu. Nah dari situ, oh hasil bacanya ini kita bisa pilah-pilah mana yang akan saya masukkan menjadi sebuah artikel review gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, bahkan nanti misalnya mau ditranslasikan, pakai lagi GPT ini gitu ya. Jadi misalnya file saya ini kan dalam bahasa Indonesia kan, gitu ya. Ini dalam bahasa Indonesia ini bisa nih daripada hire katakanlah translator agak mahal, misalnya Rp200, udahlah untuk sementara untuk submisi pertama biar cepet kita pakai GPT dulu nggak apa-apa gitu ya. Kan ini istilahnya ya, ini kan sudah bahasa Indonesia kita bikinan kita sendiri. Kemudian kita minta GPT, tolong terjemahkan dalam bahasa Inggris file berikut ini. Kita minta dia lagi. Ini tadi judulnya Fear of Missing Out bahasa Indonesia. Oke. Oke. Nah ini. Nah, ini nanti dia langsung mentranslasikan. Nah, saran saya kalau bikin artikel review minimal Anda punya satu temen deh. Jadi jangan sendirian berdua atau bertiga. Nah, yang satunya itu nanti dia nge-peer review gitu. Jadi takutnya nanti ini kebaca lagi sama AI detektor kan. Makanya wah kok bahasa Inggris saya kurang bagus ya. Coba cari orang yang mau gitu ngasih jasa peer review gratis dalam bahasa Inggris. Nah, nanti kalau ini cari aja gitu orang-orang yang basicnya adalah sastra Inggris gitu ya. Nanti apa namanya imbalnya dia masuk ke tim outer gitu kan kan lumayan. Nah ini begini, ini kan udah nih managing FOMO dan sebagainya kan. Nanti tinggal di copy gitu ya, tinggal di copy udah jadi versi bahasa Indonesianya, sorry versi bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi ini yang bisa saya ajarkan ya. Jadi ini adalah bagaimana kita memanfaatkan AI gitu. Ingat prinsipnya adalah AI itu bukan bukan menggantikan peran kita sebagai otaknya ya, sebagai otak atau sebagai konseptor utama dari sebuah tulisan ilmiah gitu. Jadi Anda akan melanggar etika penelitian, Anda akan melanggar etika penulisan ilmiah kalau Anda menggunakan AI 100% untuk menuliskan. Jadi istilahnya kalau dulu ada joki ya, misalnya yang kemarin rame-rame kasus disertasi pakai joki. Nah, kalau itu kan jokinya manusia, ini jokinya adalah mesin, nggak boleh tuh, itu melanggar etik. Anda tuh boleh pakai konsultan. Jadi penulisan disertasi itu boleh pakai konsultan. Misalnya konsultan disertasi, wah, gua kok nggak bisa statistik ya? Anda boleh hire atau boleh minta bantuan konsultan statistik. Dan itu sah kok. Jadi banyak sekali perguruan tinggi. Makanya kenapa kalau disertasi itu katakanlah pengujinya bisa 7 orang, 8 orang, karena masing-masing kan punya spesialisasi ya, masing-masing punya ekspertis di bidang masing-masing. Mereka ini yang akan jadi konsultan kita gitu loh. Jadi bagaimana dengan penulisan ilmiah sama gitu. Kita kadang-kadang wah, aku bahasa Inggrisnya kurang ya, makanya nanti kita hire orang yang punya kekuatan di bidang bahasa Inggris gitu kan, sastra Inggris gitu. Jadi intinya tuh kolaborasi, kolaborasinya sama sesama manusia sama mesin gitu. Jadi ada ada ungkapan tuh gini ya, in the future itu di masa depan itu kita tidak akan bersaing dengan AI, tapi kita akan bersaing dengan manusia yang menggunakan AI. Nah, siapa sih ya? Anda bersaing katakanlah nih sama peneliti, sama penulis. Anda bersaing sama saya nih, orang yang menggunakan AI. Bukan dengan konsensusnya, bukan dengan chat GPT-nya, enggak. Bagaimanapun mereka ini tetap human ya. Maksudnya agar kita AI ini hanya menggantikan pekerjaan yang sifatnya repetitif. Nah, ini kan repetitif. Ada jurnal, ada tulisan, terus kemudian kita minta dia untuk men-summary gitu kan. Daripada bayar orang, udah bayar aja mesin untuk membuat ringkasan. Terus sama nih, daripada kita bayar orang untuk cari jurnal, mending kita bayar mesin gitu. Tetapi jurnal yang sudah dicari, kemudian didapatkan, kemudian dirangkum menjadi sebuah tulisan seperti ini, itu tetap kita yang punya kuasa. Nah, jadi di situ kita tidak melanggar etika penelitian gitu ya. Jadi ini yang bisa saya ajarkan. Kalau teman-teman mau dapat akses konsensus gitu ya, atau mau diskusi lebih lanjut,
bagaimana cara memanfaatkan AI untuk menulis ilmiah, boleh hubungin saya, nanti saya akan tulis di caption dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua buat Anda semuanya.